Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Wulan Ayu Sari Asmara dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Malang akan melakukan uji kinerja pada hari ini, hari Senin 23 November 2020 dari jam 9 pagi sampai dengan jam 10.30 waktu Indonesia Barat, 2 jam pelajaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hairul Anam, mungkin bisa diletakkan HP-nya biar nggak goyang-goyang, soalnya nanti terlalu bergerak. Sing antuk kayak Aldi lan. Nah. Ya, oke. Apa kabar? Baik. Baik ya. Baik. Sehat ya. Sehat. Nah, ya, karena ini pembelajarannya juga masih daring, masanya juga masih masa pandemi. Jadi saya harapkan kalian semua tetap menjaga kesehatan. Kemudian jangan keluar rumah jika tidak terpaksa, ya. Kalaupun harus terpaksa keluar rumah, jangan lupa memakai masker supaya nanti nggak sering bolos-bolos pelajarannya ya, baik di pelajaran saya maupun di pelajaran yang lain. Sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu, Aldi. Sebelum kita melakukan perjumpaan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar diberi kelancaran saat proses pembelajaran nanti. Berdoa, dipersilakan. Doa selesai. Oke, terima kasih Aldi. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini lancar dan ada kebermanfaatannya ya. Saya akan melakukan absensi terlebih dahulu. Untuk yang ada di sini ada Aldi Septiansyah, hadir ya. Kemudian ada Dani Baskara, hadir. Kemudian ada Doni, hadir. Untuk teman-temanmu yang lain nanti akan saya absen di grup atau secara video call. Oke, untuk yang ada di sini kita akan melanjutkan materi tentang alat ukur mekanik. Jika di minggu kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan pembelajaran tentang alat ukur mekanik vernier kaliper, kalian sudah paham, bahkan sampai dengan evaluasi kalian juga sudah tuntas, maka kita lanjutkan ke alat ukur mekanik berikutnya yaitu mikrometer. Ada yang tahu bentuknya mikrometer? Sudah pernah lihat atau mungkin sudah pernah dengar mikrometer? Ya, di minggu kemarin kita sudah membahas juga, di awal pembelajaran kita juga sudah bahas di macamnya alat ukur mekanik, salah satunya adalah mikrometer. Kalian juga sudah pernah melihat bentuknya ya. Jadi saya akan menunjukkan media pembelajaran berupa PowerPoint. Saya share screen terlebih dahulu. Nah, jadi jika minggu kemarin kita sudah belajar tentang vernier kaliper, sekarang kita lanjutkan dengan mikrometer ya. Kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah saya akan menjelaskan dulu tujuan pembelajarannya, kemudian materinya nanti apa saja sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, nanti saya akan membagikan bahan ajar berupa handout yang bisa kalian unduh di Google Drive, dan juga akan membagikan link tentang video pembelajaran, link YouTube ya. Jadi nanti link ini bisa kalian akses di YouTube untuk bahan ajar mikrometernya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 6 ya. Melalui pengamatan video pembelajaran di link YouTube dan diskusi kelompok, nanti kalian akan diharapkan bisa menyebutkan jenis-jenis dari mikrometer. Kemudian yang kedua,
nanti kalian diharapkan bisa menjelaskan fungsi dari mikrometer sesuai jenisnya. Dan yang terakhir, kalian bisa menjelaskan cara pembacaan mikrometer dengan benar. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Dari pembelajaran hari ini, saya harapkan kalian bisa memahami keenam tujuan ini. Nah, keenam tujuan ini nanti akan kalian diskusikan bersama kelompok kalian setelah menyimak YouTube, video pembelajaran yang ada di YouTube dan membaca handout materi. Jadi link bahan ajar dan video pembelajaran ini ada handout yang nanti akan saya bagikan linknya. Video pembelajarannya ada 2, video pertama dan video kedua. Di video pertama ini saya sendiri, video pembelajaran saya sendiri, itu ada teori dan ada praktek, nanti kalian simak. Kemudian di video pembelajaran kedua ini adalah video pembanding. Jadi kalian bisa mempelajari video pembelajaran kedua ini bentuknya animasi. Jadi mungkin kalian akan lebih tertarik karena bentuknya animasi. Ini adalah cuplikan dari video pembelajaran saya di video pertama tadi. Nanti bisa kalian simak yang di sudah saya sampaikan di awal pertemuan kita, bahwa salah satu alat ukur mekanik yang nanti akan kalian gunakan untuk melakukan servis berkala adalah mikrometer, di mana mikrometer ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan jangka sorong, yaitu untuk mengukur ketebalan suatu benda atau diameter suatu benda. Jadi mikrometer sendiri itu ada 2 macam, ada mikrometer outside, ada mikrometernya. Bagian-bagian mikrometer sendiri seperti yang kalian lihat dalam gambar. Di sini ada frame cover, ya. Jadi bentuknya seperti ini, anak-anak. Ada frame cover. Ini ya, bagian untuk memegang. Ini frame covernya. Kemudian ada anvil. Jadi mikrometer ini kalau dibuka, nah dia memiliki rahang yang bisa dilebarkan, dikecilkan, dilebarkan sesuai dengan ukuran benda. Jadi rahang ini terdiri dari anvil, yaitu rahang tetap yang tidak bisa bergeser, dan spindle. Spindle ini adalah rahang yang bisa bergeser ke kiri dan ke kanan mengikuti ukuran benda. Yang tadi teorinya, yang ini adalah video prakteknya. Menyimak, kalian sudah menyimak teori atau materi dari mikrometer, fungsinya apa, kemudian bagian-bagian mikrometernya apa, kemudian bagaimana cara membacanya. Ya, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara dari penggunaan mikrometer itu. Di sini ada benda-benda yang kita butuhkan, ya. Di antaranya ada benda ukur. Kali ini saya menggunakan piston sebagai benda ukurnya. Kemudian ada mikrometernya sendiri. Di sini mikrometer yang kita pakai adalah ukuran 50 sampai dengan 75 mm. Dan yang terakhir ada stand mikrometer sebagai pemegang mikrometernya. Jadi kita tidak perlu ribet atau tidak perlu memegang mikrometernya, karena ada mikrometer ini, ada mikrometer sendiri. Kemudian ada batang kalibrasi, ya. Kemudian ada penyetel. Oke, kita pasang dulu mikrometernya pada stand mikro. Oke, kemudian sebelum kita pakai, sebelum kita gunakan mikrometer ini, hendaklah kita kalibrasi terlebih dahulu. Apa itu kalibrasi? Adalah mengukur atau menyeting mikrometer dalam kondisi 0,00 dengan memasukkan batang kalibrasi pada rahangnya antara anvil dengan spindle-nya sampai dengan kita putar ratchetnya, bagian ekornya sampai dengan berbunyi seperti ini. Kalau sudah, kemudian kita kunci. Kita kunci mikrometernya. Setelah itu
kita lihat apakah di sini dia posisi 0 pada skala timbel itu sudah lurus dengan garis pembagi antara skala utama dan skala nonius. Nah, seperti ini ada sedikit selisih antara garis pembagi dengan ruas 0 pada skala timbel. Kalau seperti ini kita harus mengkalibrasinya terlebih dahulu dengan menggunakan penyetel. Ya. Jadi di bagian belakang mikrometer, di bagian belakang ini ada coakan. Ya. Kemudian penyetelnya ini kita kaitkan, bagian pengaitnya kita kaitkan dengan coakan ini untuk menarik. Jadi karena di sini dia kurang turun, maka kita tarik turun. Kita tarik turun sleeve-nya sampai dengan lurus. Nah, seperti itu dia sudah lurus, maka mikrometer ini sudah siap untuk digunakan. Itu adalah cara mengkali. Itu adalah cuplikan dari video yang saya share linknya tadi. Ada video teori menjelaskan tentang teori dan ada video demonstrasi atau prakteknya. Jadi kalian bisa simak dari video tersebut, kalian bisa mendiskusikan ke-6 tujuan pembelajaran tadi. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, maka kalian bisa saling berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Karena di sini ada 1, 2, 3, 5, 7 orang, ya. Ada 7 orang. Nanti silahkan kalian berpasang-pasangan supaya nggak bingung. Nanti kalian berpasangannya dengan teman urut absen ya. Urut absen, kemudian nanti silakan berkoordinasi dengan WA di WA, bisa di grup atau WA pribadi dengan temannya. Setelah itu silahkan kalian mendiskusikan. Saya beri waktu 30 menit untuk melakukan diskusi. Nanti kita kembali lagi ke link Zoom ini untuk melakukan presentasi. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini kita lakukan pembelajaran daring secara sinkron, yaitu tatap muka melalui Zoom ya. Linknya akan saya bagikan berikut ini. Silahkan yang bisa gabung segera gabung, yang tidak bisa gabung dengan Zoom nanti akan saya video call di grup untuk pengantar pembelajaran.
anak-anak sudah 30 menit kalian berdiskusi bagaimana, apa ada kesulitan dengan materi dari alat ukur mekanik mikrometer ini? Tidak ada. Bagus, berarti kalian sudah memahami isi dari handout dan video pembelajarannya. Kalau begitu tolong salah satu kelompok bisa menyebutkan fungsi dari mikrometer dan contoh penggunaannya pada teknik sepeda motor. Saya, Bu. Siapa? Saya. Ya, silakan. Mikrometer offset untuk mengukur dimensi luar benda seperti tebal piringan cakram, sistem rem. Sedangkan mikrometer inset untuk mengukur dimensi dalam benda. Contohnya diameter dalam silinder blok. Oke, bagus sekali Revan. Ya, seperti yang disampaikan oleh Revan tadi, yang namanya mikrometer itu jenisnya ada dua ya, sesuai dengan yang ada di materi tadi. Jenisnya ada dua, ada mikrometer outside, ada mikrometer inside. Dan fungsinya kalau outside untuk mengukur dimensi luar, kalau inside untuk mengukur dimensi dalam. Contohnya tadi sudah disebutkan oleh Revan Trisnaldi. Pintar Revan, terima kasih. Berikutnya, adakah yang bisa menyebutkan bagian-bagian dari mikrometer outside? Saya, Bu. Oh ya, silakan Dani. Bagian-bagiannya itu satu, anvil dan spindle, fungsinya untuk rang ukur, terus frame berfungsi sebagai pegangan saat mengoperasikan mikrometer. Ketiga ada skala, ada dua skala, yaitu satu skala sleeve atau skala tetap, satunya skala timbel. Ya. Berfungsi untuk pembacaan hasil ukur. Dan keempat, ratchet, fungsinya untuk mengontrol tekanan mikrometer saat menjepit benda kerja. Kelima, lock clamp atau pengunci, fungsinya untuk mengunci rahang saat mengukur agar rahang tidak geser. Betul, benar sekali ya, bagus. Seperti yang sudah disampaikan Dani, itu adalah bagian-bagian mikrometer dan juga fungsinya. Benar ya? Kemudian setelah mengetahui bagian-bagian dari mikrometer dan fungsinya, ada yang tahu bagaimana cara menggunakannya? Saya, Bu. Ya, silakan Jenny. Sebelum digunakan harus dilakukan kalibrasi terlebih dahulu. Ya, bagus. Jadi alat ukur seperti yang pernah saya sampaikan bahwa yang namanya alat ukur itu sebelum digunakan itu wajib dilakukan kalibrasi. Bagaimana cara kalibrasinya? Garis angka 0 skala timbel harus lurus dengan garis angka 0 sleeve. Skala sleeve. Saat timbel dan anvil bertemu dan ratchet berbunyi klik 5 kali. Oke, bagus sekali Jenny ya. Jadi cara kalibrasinya adalah dengan merapatkan anvil dan spindle-nya sampai dengan si ratchet itu berbunyi klik-klik-klik gitu ya, sebanyak 3-5 kali. Kemudian skala pada skala 0 pada skala timbel itu harus lurus dengan skala sleeve. Bagus Jenny, betul sekali. Kemudian bagaimana jika garis 0 itu tidak lurus dengan skala sleeve-nya? Saya, Bu. Ya, gimana Anam? Harus dilakukan penyetelan dengan memutar tangkai mikrometer pada bagian skala sleeve menggunakan kunci mikrometer. Ya, seperti yang saya sampaikan di video pembelajaran tadi, bahwa dalam box mikrometer itu ada penguncinya, penyetelnya ya. Jadi kalau misalkan garisnya tidak lurus, maka harus memutar skala sleeve-nya menggunakan penyetel sampai dengan lurus. Bagus sekali Anam, terima kasih. Kemudian setelah melakukan pengukuran benda, setelah kalibrasi kita melakukan pengukuran benda, kemudian kita harus membaca hasil pengukurannya, ya. Nah,
Kemudian untuk membaca hasil pengukurannya itu kan kita tadi sudah membahas macamnya skala. Skalanya kan ada skala Sleeve, kemudian ada skala Timbel. Ya. Kemudian di skala Sleeve itu ada skala utama dan ada skala nonius. Skala utama yang di bagian atas dan skala nonius itu ada yang di bagian bawah. Ada yang tahu berapa nilai masing-masing skala tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan Raffi. Skala utama yaitu garis bagian atas, setiap garis bernilai 1 mm. Skala nonius berada di bawah skala utama. Setiap penambahan satu garis skala nonius nilainya 0,5 mm dan skala timbel tiap garisnya bernilai 0,01 mm. Betul. Ya. Apa yang disampaikan oleh Raffi Krishna, apakah ada yang tidak sepakat? Sudah benar atau bagaimana? Benar. Sudah benar, oke. Kalau begitu kalian saya rasa sudah sangat paham sekali tentang mikrometer. Nah, berikutnya karena kalian sudah tahu macamnya skala, skala utama, skala nonius, kemudian skala timbel, saya ingin mencoba satu soal. Adakah yang bisa mengerjakan? Sebentar, saya share screen. Terlihat? Saya, Bu. Saya. Oke. Ya, silakan. Hasil pengukurannya skala utama sama dengan 5,00 mm, skala nonius sama dengan 0,00 mm, skala timbel sama dengan 0,20 mm. Hasilnya sama dengan 5,20 mm. Wah, gercep sekali nih ya. Siapa ini tadi yang jawab? Doni. Wah, keren Doni ya. Saya coba tuliskan di sini ya, Don. Ya. Skala utamanya berapa, Nak? 5,00 mm. Oke, 5,00. Kemudian skala noniusnya 0,00 mm. 0,00 mm. Jadi di sini skala utamanya karena dia garis yang terakhir terlihat adalah 5. Karena satu stripnya tadi katanya Raffi adalah 1 mm, maka di sini dia terbaca 5,00 mm, betul? Kemudian skala noniusnya, karena setelah garis 5 ini tidak terlihat garis ya, maka dia terbacanya adalah 0,00 mm. Kemudian skala timbelnya, karena yang lurus dengan skala Sleeve, di sini garisnya adalah 20. Karena satu stripnya 0,01, maka hasilnya berapa Don tadi? 5,20. Yang skala timbel? Oh, skala timbel 0,20. Ya, 0,20. Maka jika ditotal hasilnya adalah 5,20. Semuanya dijumlah ya dalam satuan milimeter. Bagus sekali. Ada yang masih kesulitan? Saya, Bu, mau tanya. Ya, silakan. Aldi, silakan Aldi. Kalau misal garis tengahnya skala Sleeve itu tidak tepat lurus dengan garis skala timbel, Bu. Misalnya pada gambar tersebut garis tengahnya ada di antara garis 20 dan 21, itu gimana, Bu? Oh, yang di skala timbel ini. Kalau ini kan lurus ya. Bagaimana jika ternyata tidak lurus, begitu ya maksudnya Aldi ya? Jadi ya, di timbel ini skala Sleeve-nya itu dia terletak di antara 20 dan 21. Yang mana yang dibaca? Ada yang bisa menjawab? Tidak ada yang bisa menjawab? Oke, kalau gitu saya yang menjawab ya. Jadi kalau misalkan ini tidak lurus, kemudian dia terletak antara 20 dan 21, mana yang dibaca? Yang dibaca adalah yang bagian bawah. Jadi yang dibaca adalah yang 20. Kalau misalkan antara 21 dan 22, maka yang dibaca adalah yang 21. Jadi skala yang terendah itu yang dibaca. Bisa bingung gitu ya?
Aldi? Paham. Untuk siswa yang lain, apakah ada pertanyaan? Bagus sekali pertanyaannya Aldi ini tadi. Sudah terjawab. Yang lain ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Jadi dari hasil diskusi kita hari ini, mari kita simpulkan. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini, pembelajaran mikrometer jika dibandingkan dengan jangka sorong di pertemuan sebelumnya? Ya, Bu. Ya, Raffi? Nilai ketelitian mikrometer lebih kecil dari jangka sorong, yaitu 0,01, sehingga alat ukur ini lebih teliti. Skalanya juga lebih banyak, yaitu ada 3, dan pembacaannya lebih mudah daripada jangka sorong. Tapi fungsinya tidak sebanyak jangka sorong. Betul, sampaikan Raffi, sudah tepat bahwa ketelitian dari mikrometer ini dia lebih kecil daripada jangka sorong. Kalau jangka sorong kemarin ketelitiannya adalah 0,05, kalau mikrometer ini ketelitiannya adalah 0,01, maka dikatakan alat ukur ini lebih teliti jika dibandingkan dengan jangka sorong. Kemudian yang kedua, skalanya. Untuk jangka sorong kemarin skalanya hanya ada 2, ada skala utama dan ada skala nonius saja. Sementara di mikrometer ini skalanya ada 3. Selain ada skala utama dan skala nonius, yang terakhir ada skala timbel sebagai skala ketelitian. Oke, untuk selanjutnya karena waktu pembelajaran kita sudah hampir habis, evaluasi akan saya kirimkan linknya. Ya. Jadi ini adalah link evaluasi kita. Nanti akan saya kirim melalui grup WA link evaluasi tersebut. Kemudian kalian bisa mengerjakan evaluasinya setelah jam pembelajaran selesai. Jadi bisa dikerjakan nanti sore atau malam. Batas waktunya adalah jam 12 malam. Ya, jadi bisa kalian kerjakan. Kemudian nanti nilai juga bisa langsung. Kalau kalian tadi sudah menyimpulkan hasil pembelajaran, saya dibantu dengan Raffi tadi menyimpulkan hasil diskusi kita, maka untuk hasil pembelajaran saya yang akan mencoba menyimpulkan yaitu dengan mengetahui bagian mikrometer dan fungsi masing-masing bagian tersebut, maka kalian nanti serta mengetahui prosedur kalibrasinya ya, mengetahui prosedur kalibrasi dengan tepat, maka kita bisa menghindari kesalahan dalam pengukuran benda ukur atau komponen kendaraan saat melakukan servis atau tindakan perawatan atau perbaikan. Ya, jadi kita bisa menentukan perbaikan yang tepat atau perawatan yang tepat ketika kita melakukan pengukuran dengan benar. Ya, saya kira pembelajarannya sampai di sini. Hari ini kalian luar biasa, sudah diskusi dengan baik, sudah presentasi dengan baik juga. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tidak ada pertanyaan lagi? Ada. Ya. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan materi selanjutnya yaitu tentang penerapan dari mikrometer ini pada kendaraan bermotor. Ya, tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, ya. Tetap social distancing, jangan terlalu dekat dengan orang di sekitar. Ya, sampai jumpa lagi pekan depan. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.